Selamat datang di channel Ada Horor. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita yang sangat seru, menegangkan dan penuh misteri dengan teka-teki. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding dalam setiap cerita yang kami sajikan. Selamat menonton, awas jangan nonton sendirian. Di tengah hamparan hijau pegunungan Jawa Barat, tersembunyi sebuah desa terpencil bernama Kampung Misteri. Tempat itu memiliki keindahan yang menakjubkan, dengan sawah menguning yang membentang luas, serta hutan rimbun yang mengelilinginya. Angin sepai-sepa berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang khas. Matahari sore memantulkan sinarnya ke permukaan sungai kecil yang membelah desa, menciptakan kilauan yang menenangkan. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang membuat udara di sana terasa berat, seakan-akan dihuni oleh kehadiran tak kasat mata. Sejak dahulu, kampung ini selalu dihindari oleh penduduk dari desa lain. Tidak ada yang berani singgah terlalu lama, dan bahkan para pedagang keliling memilih untuk tidak melewati jalur ini saat malam tiba. Mereka yang nekat menginjakan kaki di kampung ini seringkali kembali dengan wajah pucat dan mata kosong, enggan menceritakan apa yang telah mereka lihat. Beberapa orang berbicara tentang suara-suara aneh yang berbisik di telinga mereka, sementara yang lain mengaku melihat bayangan samar bergerak di antara pepohonan. Setiap cerita yang beredar hanya semakin memperkuat reputasi kelam Kampung Misteri. Keanehan kampung ini semakin nyata saat malam turun. Udara yang tadinya hangat berubah menjadi dingin menusuk tulang. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan yang lirih, seakan dimainkan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Nada-nada yang bergema di udara malam tidak hanya terdengar indah, tetapi juga membawa perasaan yang sulit dijelaskan. Sebuah perpaduan antara ketenangan dan ketakutan yang mendalam. Ada yang mengatakan bahwa suara itu berasal dari roh-roh yang menghuni kampung ini, mempertahankan tradisi mereka dari balik dunia yang tak terlihat. Orang-orang yang pernah melewati desa ini menceritakan pengalaman yang sulit dipercaya. Suara gamelan yang merayap lirih di udara malam, seakan berasal dari dunia lain, menggema tanpa sumber yang jelas. Kadang-kadang, suara itu datang dari arah timur, lalu tiba-tiba berpindah ke barat dalam hitungan detik, membuat siapapun yang mendengarnya merasa seolah-olah sedang diawasi dari segala arah. Bahkan mereka yang menutup telinga tetap bisa merasakan getaran suara itu menusuk hingga ke dalam kepala mereka. Sosok-sosok bayangan seringkali terlihat bergerak di antara pepohonan. Beberapa berbentuk samar, seperti kabut yang melayang perlahan, sementara yang lain memiliki postur tinggi, tegap, dan seolah memperhatikan dari kejauhan. Ada yang berbisik bahwa jika seseorang menatap terlalu lama ke dalam hutan saat senja, ia akan melihat bayangan itu semakin mendekat, hingga akhirnya berdiri tepat di belakangnya. Beberapa pengunjung yang terlalu berani mencoba merekam fenomena ini, namun setiap kali mereka kembali dan memeriksa hasil rekaman, yang terlihat hanyalah gambar gelap yang dipenuhi suara desahan aneh. Namun, yang paling mengerikan adalah penampakan wanita bergaun putih yang sering muncul di tepi hutan. Warga mengatakan bahwa sosok itu bukan sekadar hantu biasa, melainkan penjaga kuno yang terus mengawasi kampung ini. Orang-orang yang pernah melihatnya dari kejauhan menggambarkannya sebagai wanita tinggi dengan rambut panjang terurai, wajahnya tersembunyi oleh bayangan pekat. Tetapi, ada pula yang mengaku melihat wajahnya dengan jelas. Sebuah wajah tanpa mata, hanya lubang hitam yang menganga dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduk meremang. Konon, jika seseorang mencoba mendekatinya, wanita itu akan perlahan melayang semakin jauh, memancing korban untuk mengikutinya, hingga akhirnya tersesat di dalam hutan yang gelap tanpa jalan keluar. Penduduk setempat, yang sudah terbiasa dengan fenomena ini, lebih memilih diam dan hidup dalam bayang-bayang misteri. Mereka tidak lagi bertanya dari mana semua ini berasal atau mengapa terus terjadi. Mereka hanya tahu satu hal, jangan pernah berbicara terlalu banyak tentang hal-hal yang tak kasat mata. Sebab, semakin sering mereka dibicarakan,
semakin dekat mereka datang. Suatu hari, seorang jurnalis investigasi bernama Arya, yang terkenal karena keberaniannya dalam membongkar kisah-kisah urban, memutuskan untuk mengunjungi kampung misteri. Selama bertahun-tahun, ia telah mendengar berbagai cerita menyeramkan dari penduduk desa sekitar. Mulai dari suara-suara aneh di tengah malam hingga orang-orang yang menghilang tanpa jejak. Namun, baginya, semua itu hanya mitos yang dilebih-lebihkan, cerita rakyat yang tak lebih dari sekadar bumbu penyedap kehidupan masyarakat pedesaan. Bersama seorang fotografer bernama Raka, yang juga skeptis terhadap kisah-kisah supranatural, mereka berdua mempersiapkan perjalanan panjang menuju desa tersebut. Mereka membawa perlengkapan lengkap, termasuk kamera inframerah, perekam suara, dan alat pendeteksi gelombang elektromagnetik. Semua yang dibutuhkan untuk mendokumentasikan dan membuktikan bahwa semua fenomena yang terjadi di kampung misteri hanyalah hasil imajinasi atau fenomena alam yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam melalui jalan berbatu yang berliku, mereka akhirnya tiba di batas desa saat senja mulai turun. Udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah lebih dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti jalanan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Kampung itu tampak begitu sunyi, terlalu sunyi, seperti tempat yang telah lama ditinggalkan. Tak ada suara ayam berkokok, tak ada gelak tawa anak-anak, hanya hembusan angin yang menggesek dahan-dahan pohon kering. Bahkan, burung pun enggan melintasi langit di atas desa itu. Sebuah papan kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di kampung misteri," berdiri miring di pintu masuk desa. Huruf-hurufnya pudar termakan waktu. Raka menelan ludah, merasakan keganjilan yang mulai menyelinap ke dalam hatinya. "Mungkin sebaiknya kita kembali sebelum malam benar-benar turun," bisiknya setengah bercanda. Namun Arya hanya tersenyum sinis dan melangkah masuk ke dalam kampung tanpa ragu sedikit pun. Ketika mereka tiba, kampung itu tampak sunyi, seakan-akan telah lama ditinggalkan. Tak ada seorang pun yang berkeliaran. Bahkan hewan ternak yang biasanya berkeliaran di pedesaan pun tak terlihat. Rumah-rumah kayu tua berdiri dalam keheningan yang mematikan, dengan jendela-jendela yang tampak seperti mata kosong yang mengawasi. Beberapa di antaranya sudah tampak lapuk, ditumbuhi lumut dan sulur-sulur tanaman liar yang merambat hingga ke atap. Jalanan kampung terasa terlalu bersih, seolah tak pernah diinjak oleh kaki manusia selama bertahun-tahun. Satu-satunya orang yang menyambut mereka adalah seorang pria tua bernama Pak Rahmat, kepala desa yang sudah tinggal di sana selama puluhan tahun. Ia muncul dari balik pintu rumahnya yang berderit perlahan. Langkahnya tertatih dengan tongkat kayu yang menimbulkan suara berderak di atas tanah berbatu. Raut wajahnya serius, matanya penuh kehati-hatian, seolah menimbang-nimbang apakah tamu-tamu asing ini layak untuk disambut atau diusir sebelum semuanya terlambat. "Kalian datang di waktu yang salah," ucapnya. Suaranya serak seolah sudah lama tak digunakan untuk berbicara. "Sebentar lagi malam turun. Tidak ada yang boleh berkeliaran saat gelap mulai menyelimuti kampung ini." Arya menatapnya penuh selidik. Tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Pak Rahmat melanjutkan dengan nada suara yang lebih berat. "Jangan mencoba mencari sumber suara gamelan itu. Jika kalian mendengarnya, abaikan. Jangan bertanya-tanya, jangan mendekat. Itu bukan untuk kita." Sebuah hembusan angin dingin tiba-tiba menyapu tubuh mereka, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tajam, lebih menusuk, seperti bau dupa yang terbakar lama. Di kejauhan, dari sudut desa yang tersembunyi dalam bayangan pepohonan besar, terdengar gemeretak kayu yang patah, seakan ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan, menunggu malam tiba. Namun, Arya yang skeptis justru semakin tertarik. Malam itu, saat semua orang telah terlelap, ia mendengar suara gamelan yang begitu indah, mengalun lembut seakan berasal dari kejauhan. Tetapi di balik keindahannya, ada sesuatu yang menyeramkan, seperti suara isak tangis samar di antara dentingan nada,
yang semakin lama semakin jelas. Seolah suara itu bukan hanya musik, tetapi ratapan seseorang yang merintih dalam kesedihan yang dalam. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin kuat, merayap di sela-sela pikirannya seperti bisikan yang tak terelakkan. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketegangan membawanya keluar rumah, perlahan membuka pintu yang berderit pelan. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Angin tipis berembus membawa aroma anyir yang samar. Matanya menyapu halaman yang diterangi cahaya bulan. Dan di sana, berdiri Raka. Dia membisu dengan kamera di tangannya. Wajahnya pucat, ekspresinya kosong, seolah sedang menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Arya mendekatinya dengan hati-hati. Tetapi sebelum sempat berkata apa-apa, Raka mengangkat satu jari ke bibirnya, gestur untuk diam. Lalu, tanpa peringatan, suara gamelan itu berubah drastis. Nada-nada yang semula merdu kini menjadi lebih cepat, lebih agresif, seolah para pemain yang tak terlihat itu sedang dirasuki sesuatu yang jauh lebih gelap. Arya menahan napasnya, merasakan bulu kuduknya berdiri. Dari sudut matanya, ia menangkap sesuatu yang bergerak di antara pepohonan di pinggir kampung. Bayangan itu tidak besar, tetapi gerakannya aneh, seperti berjalan dengan langkah yang patah dan tak beraturan. Raka, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengarahkan kameranya ke arah bayangan itu. "Kita harus pergi sekarang," bisik Arya. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak, suara gamelan mendadak berhenti. Suasana berubah sunyi, begitu senyap hingga mereka bahkan bisa mendengar suara detak jantung mereka sendiri. Keheningan itu lebih menakutkan dibandingkan suara apapun yang pernah Arya dengar sebelumnya. Dan dalam keheningan itu, suara lain muncul. Sebuah suara napas berat, datang dari belakang mereka. Mereka berdua mengikuti sumber suara itu, berjalan perlahan melewati jalan setapak yang gelap dan lembab, diterangi hanya oleh sinar bulan yang samar yang menembus celah dedaunan. Semakin dalam mereka melangkah, udara semakin dingin, dan di sekeliling mereka terdengar suara gemerisik dedaunan seperti ada sesuatu yang bergerak dalam bayang-bayang. Suara gamelan semakin nyaring, seakan-akan mereka telah mendekati puncak dari sebuah pertunjukan yang tak kasat mata. Arya bisa merasakan detak jantungnya berdegup cepat, sementara Raka terus memegang kamera erat-erat, tangannya sedikit gemetar. Tiba-tiba, mereka melihat sesuatu yang aneh di tanah. Sebuah jejak kaki, namun bentuknya bukan seperti manusia biasa. Jari-jari kakinya panjang dan melengkung ke belakang, seolah-olah makhluk yang berjalan di sana bukanlah manusia. Raka menelan ludah. Matanya membesar saat ia mencoba mengarahkan kameranya ke jejak itu. Namun sebelum ia sempat memotret, angin kencang berembus dari arah pendopo tua yang tampak di kejauhan, membawa aroma dupa bercampur dengan sesuatu yang anyir. Seolah-olah mereka baru saja melanggar batas tak terlihat yang seharusnya tidak dilewati. Dengan langkah hati-hati, mereka mendekati pendopo tua yang tampak terbengkalai di tengah hutan. Bangunannya masih berdiri kokoh meskipun terlihat usang, dan di dalamnya, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sekumpulan sosok berbalut kain putih, menari dalam gerakan anggun dan melayang, tubuh mereka tidak benar-benar menyentuh tanah. Cahaya redup dari lentera minyak yang tergantung di setiap sudut pendopo menciptakan bayangan yang bergerak seiring dengan tarian mereka, membuat segalanya terasa semakin surreal. Suara gamelan yang mengiringi tarian itu terdengar lebih meresap, lebih menghantui, seakan-akan setiap nada membawa pesan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah berada di dunia lain. Arya dan Raka berdiri membisu, menyadari bahwa mereka telah menjadi saksi dari sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Mata Arya membelalak. Gerakan para penari itu begitu anggun, seperti tarian tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ada sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang membuat tarian itu terasa salah. Wajah mereka pucat, tidak ada ekspresi,
dan seolah-olah bukan lagi manusia. Tatapan kosong itu seperti menembus tubuh siapapun yang melihatnya, membuat bulu kuduk meremang tanpa alasan. Tubuh mereka melayang-layang, seakan kaki mereka tak pernah menyentuh tanah, bergerak dengan irama yang tidak mengikuti hukum gravitasi. Di tengah mereka, berdiri seorang wanita berpakaian kebaya merah dengan sulaman emas yang berkilau di bawah cahaya lentera. Wajahnya tersembunyi di balik selendang tipis yang berkibar mengikuti gerakan angin yang datang entah dari mana. Arya menelan ludah. Ada sesuatu yang menahannya untuk berpaling dari sosok itu. Seakan-akan wanita itu sadar sedang diperhatikan. Ia mulai menggerakkan kepalanya dengan gerakan yang lambat dan tidak wajar. Selendang yang menutupi wajahnya sedikit terangkat oleh hembusan angin, dan di bawahnya, Arya bisa melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Kulitnya terlalu halus, terlalu putih, nyaris seperti lilin yang baru dipoles, tetapi tanpa fitur wajah yang jelas. Perlahan, suara gamelan berubah. Nada-nada lembut itu berganti dengan irama yang lebih cepat dan lebih liar. Para penari bergerak lebih agresif, tetapi tetap tanpa suara. Tidak ada hentakan kaki, tidak ada desah napas, seolah-olah mereka bukan makhluk yang membutuhkan udara. Salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti menari dan menoleh langsung ke arah Arya dan Raka. Bola matanya menghitam, tanpa cahaya kehidupan sedikit pun. Lalu, seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat, semua penari berhenti serempak dan menatap lurus ke arah mereka, menciptakan ketegangan yang membuat udara seketika menjadi lebih berat. Raka mengangkat kameranya, hendak mengambil gambar, tetapi tiba-tiba salah satu penari itu menoleh ke arahnya. Gerakannya begitu tiba-tiba, nyaris tidak wajar, seperti boneka yang ditarik oleh tali tak terlihat. Matanya hitam pekat tanpa bola mata, tatapannya kosong namun terasa menusuk ke dalam jiwa. Seketika, suhu udara turun drastis. Napas mereka berubah menjadi kabut putih yang membeku di udara malam. Dalam sekejap, suara gamelan berubah menjadi dentuman keras yang menyakitkan telinga. Irama yang semula merdu kini berubah kacau, seperti musik yang dimainkan dengan paksa oleh tangan-tangan tak terlihat. Tanah di bawah mereka bergetar, gemeretak seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Aroma anyir bercampur dengan dupa memenuhi udara, membuat dada mereka terasa sesak. Para sosok itu, yang sebelumnya menari dengan anggun, kini bergerak dalam pola yang lebih agresif dan tidak beraturan, seolah-olah mereka telah dirasuki oleh kekuatan yang mengerikan. Tiba-tiba, para penari berbalik serempak ke arah mereka. Gerakan itu begitu serempak dan kaku, seakan-akan mereka dikendalikan oleh satu kehendak yang sama. Raka mundur selangkah, tetapi tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menariknya untuk tetap tinggal. Wanita berkebaya merah di tengah pendopo mengangkat tangannya perlahan. Jari-jarinya kurus dan pucat seperti tulang yang tak tertutupi kulit. Dari balik selendangnya yang tipis, sebuah suara berbisik dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Pelan, tetapi begitu dalam, seakan masuk langsung ke dalam kepala mereka. Dalam hitungan detik, semua cahaya di sekitar mereka padam. Dunia seketika berubah gelap gulita, hanya menyisakan suara napas mereka yang kini memburu dalam ketakutan. Dalam kegelapan yang pekat itu, terdengar suara langkah berat yang mendekat, diiringi suara nafas kasar yang terdengar dari segala arah. Raka dan Arya saling meraba dalam gelap, mencoba menemukan jalan keluar. Tetapi yang mereka rasakan hanyalah hawa dingin yang kini semakin menyelimuti tubuh mereka. Dan kemudian, sesuatu menyentuh bahu Arya. Sesuatu yang dingin, basah, dan terasa seperti tangan yang tidak lagi hidup. Dalam kegelapan yang mencekam, Arya dan Raka merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulit mereka, seperti jemari lembab yang menggenggam erat pergelangan tangan mereka dari balik kegelapan. Nafas mereka memburu, ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya menjalar ke seluruh tubuh, menciptakan sensasi seolah-olah udara di sekitar mereka semakin berat dan semakin sulit dihirup.
Kaki mereka mulai gemetar, tetapi mereka tahu bahwa berhenti bukanlah pilihan. Dengan panik, mereka berlari sekuat tenaga, melangkah di atas tanah yang kini terasa seperti rawa, seakan sesuatu dari bawah permukaan berusaha menahan mereka tetap di tempat. Hutan di sekitar mereka terasa seperti lorong tak berujung. Bayang-bayang pepohonan seolah bergerak dan berubah bentuk, menciptakan ilusi bahwa mereka hanya berputar-putar tanpa tujuan. Langkah kaki mereka semakin cepat, tetapi suara gamelan di belakang mereka juga semakin nyaring. Kali ini tak hanya sebagai latar, melainkan terasa semakin mendekat, seolah mengejar langkah mereka dengan irama yang semakin liar. Tiba-tiba, Arya tersandung oleh akar pohon yang menyembul dari tanah. Tubuhnya terhempas ke tanah dengan keras. Debu dan dedaunan kering menempel di pakaiannya. Raka yang sadar bahwa temannya jatuh, berusaha menolong. Tetapi seketika suara cekikikan terdengar dari segala arah. Cekikikan yang aneh, tidak seperti suara manusia, melainkan perpaduan suara halus dan serak yang membuat bulu kuduk berdiri. Ketika Arya mencoba bangkit, ia merasakan sesuatu menggenggam pergelangan kakinya. Dengan cepat, ia menoleh dan matanya membelalak. Di balik rerumputan yang lebat, sepasang tangan pucat keluar dari tanah, mencengkeramnya erat. Panah ketakutan langsung merasuk ke dalam pikirannya. Ia menjerit, berusaha melepaskan diri, tetapi genggaman itu semakin kuat. Raka bergegas menarik tubuh Arya. Tetapi saat itu juga, dari kegelapan, sosok wanita berkebaya merah muncul, berdiri tegak dengan kepala sedikit tertunduk. Meski wajahnya masih tersembunyi, atmosfer sekeliling langsung terasa lebih pekat dan penuh dengan aura mengancam. Dari balik kabut tipis yang menggantung di udara, wanita itu perlahan mengangkat wajahnya, dan di sanalah mereka melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Senyum tipis yang mengerikan, mata hitam kosong yang seolah menelan mereka hidup-hidup. "Lari!" Raka berteriak, dan dengan sisa tenaga mereka berhasil melepaskan diri dari genggaman itu dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Tetapi, di sepanjang jalan, suara gamelan yang semakin keras dan tawa nyaring wanita itu terus menggema, mengikuti mereka hingga ke ujung hutan. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti berjam-jam berlari tanpa arah, mereka menemukan jalan keluar. Mereka tersandung ke sebuah jalan setapak yang tampaknya kembali membawa mereka ke peradaban. Napas mereka tersengal, tubuh mereka lelah, kaki mereka terasa seperti tak lagi mampu bergerak. Tapi ada sesuatu yang aneh. Udara di sekitar mereka masih terasa berat, seolah sesuatu masih mengawasi mereka dari balik pepohonan. Mereka saling bertukar pandang dengan ekspresi campuran antara kelegaan dan ketakutan. Setelah beberapa saat, Raka menyadari bahwa kamera yang ia genggam masih dalam keadaan utuh. Dengan jari-jari yang gemetar, ia membuka layar kecilnya. Namun, yang ia lihat hanya kehampaan. Semua file di dalamnya telah hilang, seolah tak pernah ada. Tidak ada satupun rekaman yang tersisa, kecuali satu video yang muncul secara misterius. Dengan rasa takut yang semakin menyesakkan dada, Arya menelan ludah dan memutar video itu. Di layar, terlihat mereka berdua berdiri di pendopo tua, seolah direkam dari sudut yang tak mungkin mereka jangkau. Namun, yang paling mengejutkan adalah bayangan di belakang mereka. Sosok wanita berkebaya merah itu berdiri tegak dengan kepala menunduk. Perlahan, ia mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata kosong yang menatap langsung ke arah kamera. Senyuman mengerikan terbentuk di bibirnya, semakin melebar hingga tidak wajar, membuat darah mereka seakan membeku di dalam tubuh mereka. Kemudian, layar menjadi hitam. Tanpa peringatan, video berhenti, meninggalkan hanya suara napas mereka yang kini berat dan bergetar. Tidak ada kata-kata yang terucap di antara mereka. Hanya ketakutan yang mencekam, membuat mereka sadar bahwa meskipun telah meninggalkan kampung itu, sesuatu masih mengikuti mereka, dan mungkin selamanya. Dengan tangan gemetar,
Arya memutar video itu. Di layar, terlihat mereka berdua berdiri di pendopo tua. Tetapi yang mengejutkan, di belakang mereka, sosok wanita berkebaya merah berdiri dengan kepala menunduk. Tubuhnya tampak samar, seolah bukan bagian dari dunia nyata. Perlahan, ia mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata kosong yang menghitam, seperti dua lubang tanpa dasar. Bibirnya yang awalnya terkatup perlahan merekah, membentuk senyum yang semakin lama semakin lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. Namun, sebelum wajahnya terlihat sepenuhnya, layar video tiba-tiba bergetar, disertai dengan suara statis yang menyakitkan telinga. Bayangan wanita itu mendadak menghilang, digantikan oleh kilatan-kilatan gambar yang terdistorsi. Sekejap muncul sosoknya melayang di belakang Arya, lalu berganti menjadi rekaman cepat dari kampung yang gelap gulita, rumah-rumah kosong yang pintunya terbuka lebar, dan bayangan-bayangan hitam yang bergerak di kejauhan. Tiba-tiba, rekaman berhenti. Di layar muncul satu gambar terakhir. Sebuah wajah yang kini berada tepat di depan kamera, menatap langsung ke arah mereka. Kulitnya pucat kebiruan. Mulutnya terbuka dalam bentuk senyum mengerikan yang seolah mencibir mereka. Bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu yang tak bersuara. Dan saat itu juga, layar menjadi hitam. Sejak malam itu, Arya dan Raka tidak pernah membicarakan kejadian tersebut. Mereka meninggalkan dunia jurnalistik, memilih hidup tenang di tempat yang jauh dari kampung-kampung terpencil, mencoba melupakan semua yang telah mereka alami. Namun, ketenangan itu hanya bersifat sementara. Setiap malam Jumat Kliwon, Arya selalu terbangun oleh suara yang familiar. Suara gamelan yang samar terdengar dari kejauhan, seperti sebuah panggilan yang tak bisa ia hindari. Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin jelas suara itu bergema di dalam kepalanya. Kadang-kadang, ia merasakan hawa dingin menyusup ke dalam kamar tidurnya, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik jendela. Raka, yang juga mengalami hal serupa, mulai bermimpi tentang pendopo tua di tengah hutan, di mana sosok berkebaya merah itu masih menari dengan senyuman yang semakin menyeramkan setiap kali ia memejamkan mata. Pada suatu malam, Arya memberanikan diri untuk merekam suara gamelan itu dengan ponselnya, berharap bisa membuktikan bahwa semua ini hanyalah ilusi dari pikirannya yang masih terguncang. Namun, saat ia memutar rekaman tersebut keesokan harinya, yang terdengar bukanlah musik gamelan, melainkan suara tawa lirih seorang wanita yang semakin lama semakin nyaring hingga berubah menjadi jeritan menusuk. Dalam kepanikan, ia mematikan ponselnya, tetapi sebelum layar padam, sekelebat bayangan berkebaya merah muncul dalam pantulan layar, berdiri tepat di belakangnya. Sejak saat itu, Arya tidak lagi berusaha melawan. Ia tahu bahwa tidak ada tempat yang cukup jauh untuk menghindari sesuatu yang telah menjadi bagian dari dirinya. Ia dan Raka tidak hanya menyaksikan misteri kampung misteri, mereka telah menjadi bagian darinya. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Ada Horor yang lebih menegangkan. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah menegangkan dan penuh teka-teki seperti ini. Terima kasih sudah menonton.